Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai model rantai efek peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada teman-teman semua tentang pentingnya manajemen mutu dalam organisasi pelayanan kesehatan. Jadi kalau teman-teman belum menonton video itu, silakan ditonton terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Nah, mengenai model rantai efek peningkatan mutu pelayanan kesehatan ini, saya akan bahas dalam beberapa bagian ya. Hal pertama yang akan saya bahas adalah mengapa kita perlu mempelajari model ini, model rantai efek perbaikan mutu pelayanan kesehatan ini. Yang kedua, bagaimanakah gambaran dari model rantai efek peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Yang ketiga, setelah kita mempelajari gambaran model ini, hal-hal apa saja yang harus diperbaiki atau diubah oleh organisasi penyedia pelayanan kesehatan berdasarkan model tadi, ya, model rantai efek peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Yang keempat dan terakhir, apa keuntungan organisasi, dalam hal ini rumah sakit atau puskesmas dan juga fasilitas kesehatan lainnya, dengan adanya upaya perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Mari kita mulai dari yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari model ini. Teman-teman sekalian, ada satu berita yang menarik ya. Ini di Viva News ya, viva.co.id. Ada seorang ibu yang tidak punya biaya, dia melahirkan di lapangan ditemani oleh anaknya. Berita ini tentu mengagetkan ya. Ada masalah besar di dalam pelayanan kesehatan kita. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini bisa terjadi di tempat-tempat yang lain. Mungkin konteksnya bukan ibu melahirkan, mungkin pelayanan penyakit, atau mungkin pelayanan pengobatan COVID dan sebagainya. Ya, banyak hal bisa terjadi. Nah, orang mungkin akan bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Ya. Nah, saya akan menjelaskan ini lebih sistematis tentang apa penyebabnya dan bagaimana kaitan antara peristiwa tadi dengan upaya perbaikan mutu. Ya. Oke, yang pertama kita mulai dari ibu yang melahirkan tadi. Mengapa sampai dia bisa melahirkan di lapangan dan hanya ditemani anaknya? Sudah pasti ini adalah persalinan yang tidak aman atau berisiko. Karena tidak ada tenaga dan juga fasilitasnya tidak memadai. Nah, bisa jadi karena ibu ini tidak puas sebelumnya dengan fasilitas kesehatan yang ada, sehingga dia memilih untuk tidak mau pergi. Lebih bagus mungkin melahirkan saja di lapangan. Atau bisa jadi dia terlambat untuk bisa mencapai fasilitas kesehatan. Dia sudah berusaha menjangkau, tapi dia terlambat. Berarti di sini ada manajemen persalinan atau waktu persalinan yang kurang tepat atau kurang bagus. Ya. Atau bisa jadi ibu ini tidak tahu kemana dia pergi, atau tidak tahu kapan sebaiknya dia harus mencapai vaskes misalnya, atau tidak punya informasi sama sekali, dan masih banyak faktor. Jadi di sini pengalaman ibu ya menjadi sangat penting. Ibu itu yang paling tahu dan keluarganya. Tapi tidak cukup sampai di sana kalau kita ingin membuat terang benderang masalah ini. Kita mungkin perlu bertanya, bagaimana dengan layanan kesehatan? Kenapa sampai hal itu terjadi? Mungkin saja tenaga kesehatan itu tidak siap melayani. Ya, dia sudah pergi, tapi tenaga kesehatan tidak ada, tidak siap melayani, tidak ada yang kompeten, SOP-nya rumit, ya, berbelit-belit dan segala macam. Akhirnya dia memilih untuk ya pulang saja, dan di tengah perjalanan dia melahirkan di lapangan. Bisa jadi, ya, ini dugaan-dugaan. Ya, patut diduga ada masalah di dalam layanan kesehatan kita. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, dari sekedar layanan pertemuan antara pasien dengan tenaga kesehatan, mungkin yang bermasalah adalah fasilitas kesehatan. Puskesmasnya tidak dibuka 24 jam misalnya, puskesmas Ponet. Ya. Ini untuk layanan obstetri neonatal emergency dasar.
Mungkin tidak buka 24 jam, hanya buka beberapa jam saja. Sementara melahirkan kan tidak bisa dipatok harus lahir jam sekian. Bisa jadi juga rumah sakit Ponek, ya. Ponek ini adalah pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif. Itu tidak tersedia atau tidak memadai di kabupaten kota tempat ibu tadi. Dan itu mungkin dipengaruhi oleh kepemimpinan yang lemah di level organisasi. Nah, hal ini bisa terjadi. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, mengapa fasilitas kesehatannya kok tidak menunjukkan kinerja yang bagus? Puskesmasnya tidak buka 24 jam, rumah sakit Poneknya tidak tersedia atau tidak memadai, kepemimpinan yang lemah. Mungkin ada faktor lain yang lebih besar, lebih luas. Masalah di lingkungan, soal lisensi, perizinan vaskesnya, atau perizinan tenaganya, sertifikasi tenaga kesehatannya, atau proses akreditasinya yang tidak berjalan dengan baik, ya. Sehingga tidak ada upaya untuk memperbaiki mutu pelayanan. Atau bisa jadi karena sistem pendanaannya yang buruk, regulasinya juga tidak mendukung, buruk gitu ya di wilayah itu. Akhirnya terjadilah kasus tadi. Ibu melahirkan di lapangan ditemani oleh anak. Nah, teman-teman sekalian, ya, dari gambaran ini, ya, mulai dari masalah yang ada pada ibu, masalah yang ada pada layanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan lingkungan, ya kita tentu harus memperbaiki mutu pelayanan kesehatan yang tentu dinamikanya sangat kompleks, ya, karena melibatkan banyak orang, organisasi, dan juga lingkungan. Nah, perlu ada upaya memperbaiki mutu. Dan upaya memperbaiki mutu pelayanan kesehatan ini perlu memperhatikan 4 tingkatan perubahan. Ya. 4 tingkatan perubahan ini dipopulerkan oleh seorang ahli bernama Donald M. Berwick. Ya. Lahir 9 September 1946 dan masih hidup sampai sekarang. Ya. Berwick ini di zaman pemerintahan Presiden Obama di Amerika, dia semacam manajer ya atau direkturnya dari BPJS-nya Amerika lah. Sekarang Berwick menjadi presiden dan chief executive officer ya di Institute for Healthcare Improvement, sebuah organisasi yang bergerak di bidang perbaikan mutu pelayanan ya. Organisasi not for profit, jadi organisasi yang membantu dalam perbaikan mutu. Ya. Nah, Berwick ini mengemukakan suatu konsep atau model ya, namanya model rantai efek perbaikan mutu pelayanan kesehatan. Nah, seperti apa gambaran model rantai efek peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dipopulerkan oleh Berwick? Seperti ini ya. Jadi dia membaginya dalam 4 tingkat ya. Tingkatan pertama adalah pengalaman pasien atau masyarakat, kalau kaitkan dengan kasus tadi ya pengalaman ibu tadi. Kemudian tingkat kedua itu sistem mikro pelayanan. Jadi sistem mikro ini maksudnya pelayanan langsung, jadi pertemuan antara pasien dengan tenaga kesehatan di poli misalnya, ya. Poli umum, poli KIA, atau poli-poli yang lain. Ya. Poli-poli itu adalah sistem mikro pelayanan. Mereka operating core, orang-orang yang melakukan pelayanan langsung. Kemudian tingkat ketiga adalah sistem organisasi pelayanan, ya. Lebih kepada fasilitas kesehatan secara keseluruhan, rumah sakitnya atau puskesmasnya. Ya. Kemudian tingkat keempat adalah lingkungan pelayanan kesehatan, jadi bagian yang lebih luas yang mempengaruhi sistem organisasi pelayanan kesehatan. Jadi menurut Berwick, kalau kita ingin memperbaiki mutu pelayanan kesehatan, tahapannya harus mengikuti setiap tingkatan ini. Dimulai dulu dengan memperbaiki di tingkat 1, yang terkait dengan upaya membuat pengalaman pasien itu menjadi pengalaman yang baik, yang positif. Nah, untuk bisa membuat tingkat 1 ini atau pengalaman pasien ini menjadi baik, ya, harus diperbaiki yang tingkat kedua ya, sistem mikro tadi di poli-poli tadi ya, poli umum, poli KIA, poli gigi, poli apalagi gitu ya, pokoknya yang banyak gitu ya. Dan untuk memperbaiki di sistem mikro, kita juga harus memperbaiki di sistem organisasi secara umum. Dan yang paling atas adalah memperbaiki di tingkat 4 atau di lingkungan pelayanan kesehatan. Jadi mengikuti 4 perubahan, 4 tingkatan perubahan ini. Ini model rantai efek peningkatan mutunya.
Jadi kalau teman-teman nanti melihat ada satu peristiwa, misalnya pasien tidak puas atau pasiennya mendapat perlakuan yang tidak wajar, ya patut diduga ada masalah di tingkat 2, karena di tingkat satunya sudah muncul masalah, harus diperbaiki, berarti harus diperbaiki di tingkat kedua. Nah, kalau tidak selesai di tingkat kedua, berarti ada penyebab masalah di tingkat ketiga yang harus diselesaikan. Nah, kalau belum selesai juga di tingkat ketiga, berarti ada satu akar masalah yang ada di tingkat 4 yang harus diperbaiki. Ya. Jadi, kalau ingin meningkatkan mutu, harus melihat atau mengubah di setiap tingkatan ini. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperbaiki atau diubah oleh organisasi penyedia pelayanan kesehatan berdasarkan model tadi, model yang 4 tingkat tadi untuk perbaikan mutu. Kita mulai dari yang tingkat pertama, untuk pengalaman pasien. Aspek-aspek apa saja sih yang harus diubah ya, oleh organisasi pelayanan kesehatan manakala ada peristiwa yang merugikan atau ada peristiwa kekecewaan, ketidakpuasan, dan sebagainya. Yang pertama tentu soal keamanannya. Ini contoh saja. Jadi harus dijamin keamanan. Pasien itu harus merasa aman. Kemudian harus peduli dengan efektivitas. Tindakan yang dilakukan itu benar-benar menjawab kebutuhan pasien atau menyelesaikan masalah dari pasien. Kemudian dari sisi keterjangkauan biaya, jangan sampai terlalu mahal juga. Pasien bisa menjangkau atau bisa membayar tarif pelayanan. Kemudian ada kehandalan dari petugas, ya, supaya pasien itu merasa aman. Dia percaya bahwa tenaga kesehatan itu bisa menangani masalahnya. Kemudian soal kepuasan dan kekecewaan. Hal-hal seperti ini yang harus diperbaiki pada tingkat 1, yakni pengalaman entah itu pasien atau masyarakat secara umum. Ya. Nah, untuk mengukur hal-hal seperti ini kan banyak survei yang bisa dilakukan, ya, survei kepuasan pasien. Jadi kita tahu kalau di aspek keamanan itu kepuasannya berkurang, berarti harus ada upaya-upaya untuk memperbaiki di sisi keamanan. Demikian pula efektivitas, keterjangkauan dari sisi biaya, kehandalan, dan sebagainya. Ini di tingkat 1. Di tingkat kedua, di sistem mikro, yang saya bilang tadi, di poli-poli tadi, atau yang berhubungan dengan pelayanan langsung. Nah, hal-hal yang perlu diperbaiki itu ya ada 2 yang penting, ya, prosedur pelayanan dari orang-orang yang melakukan pelayanan langsung dan juga desain pelayanan. Prosedur ini lebih kepada bagaimana urut-urutan pelayanan itu dilakukan atau dilaksanakan. Ya. Kalau desain pelayanan soal bentuk pelayanannya, ada yang mungkin di dalam gedung, ada yang di luar gedung, ada yang pasif, ada yang aktif, dan sebagainya. Ya. Nah, baik prosedur maupun desain pelayanan mesti berbasis pada keilmuan. Karena ini kan pelayanan kesehatan. Kemudian berbasis bukti, kemudian sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan juga mempertimbangkan keinginan dari pasien itu. Nah, ada beberapa hal di tingkat 2 ini yang menjadi catatannya dari Berwick. Ya. Ada 10 aturan dasar pelayanan pelanggan. Ya. Yang pertama itu hubungan yang berkesinambungan. Jangan sampai hubungan di tingkat pelayanan langsung itu hanya tatap muka sesaat. Tidak ada kontinuitas pelayanan atau yang sering disebut sebagai continuity of care. Harus dijaga hubungan yang berkesinambungan ini. Yang kedua, pelayanan yang customized atau yang menyesuaikan, yang responsif terhadap pilihan pelanggan. Pelanggan yang ini maunya seperti ini bisa dilayani. Pelanggan dengan karakteristik seperti ini mau dilayani seperti ini itu bisa diberikan pelayanannya. Jadi lebih customized. Kemudian yang ketiga, pelanggan itu dijadikan sebagai sumber pengendali. Artinya apa? Di dalam pelayanan kesehatan, pasien atau konsumen ini turut serta dalam pengambilan keputusan medis. Dan di sini ada share decision making. Tidak semata-mata keputusan pelayanan medis itu berbasis pada keputusan dari tenaga kesehatannya, tapi harus melibatkan pasien. Ya. Kemudian yang ketiga, keterbukaan informasi pada pelanggan. Mengapa ini penting? Agar terjadi komunikasi yang efektif. Ya. Kalau pasiennya jujur, dokternya juga terbuka, komunikasinya bagus, diharapkan proses terapi dan proses-proses rehabilitasi selanjutnya menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan itu mesti berbasis bukti. Jadi berbasis pada bukti ilmiah yang bagus, yang the best gitu ya, yang terbaik untuk bisa melayani pelanggan. Jangan sampai menggunakan bukti-bukti ilmiah yang sudah out of date, yang sudah lewat begitu ya, mungkin sudah tidak digunakan lagi gitu.
Akhirnya pelanggan tidak mendapatkan layanan yang baik. Kemudian yang keenam adalah memberikan jaminan keamanan. Tentu dalam setiap pelayanan kesehatan, karena risikonya tinggi, kita harus menghindari yang namanya medical error, ya, atau peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan, adverse event, ya, peristiwa-peristiwa yang tidak baik ini, ya, yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi. Nah, kita harus hindari hal-hal seperti itu. Jadi di tingkat sistem mikro atau tingkat kedua ini harus bisa memberikan jaminan keamanan. Yang berikutnya adalah transparan. Artinya apa? Pelanggan itu dapat memilih fasilitas kesehatan terbaik versi pelanggan. Dia bisa memilih layanan yang ini. Mungkin pasien lain ingin layanan yang ini, ya. Jadi ada transparansi di sana. Diberikan pilihan kepada orangnya. Lain hal kalau di situasi gawat darurat. Ini dalam situasi yang non gawat darurat. Kemudian kebutuhan pelanggan itu senantiasa diantisipasi. Jadi kadang-kadang ada pelanggan yang mungkin punya keinginan lebih, tuntutan lebih. Fastcase itu atau orang-orang yang bekerja di operating core, di sistem mikro tadi, di poli-poli tadi, mesti antisipatif terhadap tuntutan kebutuhan pelanggan. Yang berikut adalah efisien. Jadi yang bekerja di sistem mikro tadi, pelayanan langsung tadi, harus bisa mengendalikan biaya. Jangan sampai membuang-buang sumber daya. Atau jangan sampai membuat tindakan-tindakan yang berulang, yang sebenarnya itu tidak perlu. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama antar petugas. Nah, ini perlu menjadi perhatian penting karena layanan kesehatan ini kan kompleks. Pekerjaan dari satu tenaga itu berhubungan dengan pekerjaan atau tupoksi dari tenaga yang lain. Contohnya, untuk pengobatan, diagnosa mungkin dokter. Tapi pemeriksaan untuk penunjang diagnosa itu butuh laboratorium, butuh tenaga yang satu lagi. Untuk kepentingan presepan itu butuh tenaga farmasis. Rehabilitasi butuh fisioterapi dan sebagainya. Jadi butuh kerjasama di sini. Nah, 10 aturan dasar ini yang menurut Berwick harus diperhatikan di level sistem mikro atau di level poli-poli tadi atau di level pelayanan langsung oleh tenaga-tenaga kesehatan. Kemudian teman-teman di tingkat ketiga sistem organisasi. Nah, hal-hal apa yang perlu diubah ya jika terjadi peristiwa yang tidak bermutu gitu ya, yang tidak berkualitas, yang mengecewakan pelanggan dan sebagainya. Ya, di sini ada beberapa hal ya, mulai dari struktur organisasi. Mungkin struktur organisasinya perlu dibenahi karena tidak bisa menjawab kebutuhan pelayanan saat itu misalnya. Atau ada masalah dengan kompensasi. Tenaga-tenaga di sistem mikro tadi tidak bisa bekerja dengan baik karena memang kompensasinya tidak bagus, tidak ada penghargaan. Banyak yang bekerja mungkin dapat insentif yang sama dengan yang tidak bekerja. Nah, ini perlu diubah. Kemudian ada kepemimpinan di sana. Jangan sampai pimpinan terlalu otoriter menekan tenaga yang bekerja di sistem mikro atau di poli tadi, yang menyebabkan dia tidak bisa perform atau tidak bisa menunjukkan kinerja dengan baik. Nah, kepemimpinan ini ada kaitannya dengan kebijakan organisasi. Jangan sampai organisasi merumuskan kebijakan yang justru tidak mendukung teman-teman yang bekerja di pelayanan langsung tadi atau di sistem mikro tadi. Kemudian bisa jadi juga ya soal pengambilan keputusan, tidak ada demokrasi di sana, koordinasinya lemah, gitu ya. Ini perlu diperbaiki. Kemudian aspek lain adalah sistem informasi, teknologi dan manajemen. Ya. Tentu ini adalah sarana pendukung bagi tenaga-tenaga yang bekerja di sistem mikro. Kalau mereka tidak didukung sistem informasi yang baik, mungkin mereka juga tidak bisa menunjukkan kinerja yang di level optimal. Kemudian SDM, mungkin kekurangan keterampilannya, perlu ada latihan yang diinisiasi oleh organisasi sendiri. Ya. Perlu ada pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi kecemburuan ya, dan sebagainya antar tenaga atau antar bagian. Dan mungkin masih banyak lagi yang perlu diubah di level organisasi. Organisasi yang harus turun tangan untuk bisa mengendalikan semua ini. Oke, itu di tingkat ketiga. Tingkat keempat adalah lingkungan. Karena organisasi itu hidup di dalam lingkungan. Jadi kalau ada hal-hal dalam organisasi yang masih terus bermasalah, mungkin ada faktor yang lebih besar ya di lingkungan. Nah, seperti apa? Apa yang harus diubah? Atau yang harus diperhatikan. Bisa jadi sistem pembiayaan kesehatan yang berlaku di negara itu atau di wilayah itu tidak berpihak kepada organisasi
penyedia pelayanan kesehatan. Misalnya, dana transfer dari badan penyelenggara asuransi ke Vaskes itu sering terlambat. Pembayarannya selalu di belakang, misalnya tidak di depan, atau setelah pelayanan. Mungkin organisasinya tidak punya uang lagi. Nah, sistem ini perlu mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian bisa jadi ada peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak. Jadi mau lakukan ini tapi ada larangan dari undang-undang, atau undang-undangnya sendiri belum mengatur. Jadi semuanya serba gagap. Mau lakukan ini tapi takut nanti berurusan dengan hukum dan sebagainya. Banyak urusan-urusan yang tidak clear atau tidak jelas, gitu. Abu-abu gitu. Bisa jadi juga sistem hukum yang mungkin kurang tegas terhadap berbagai penyimpangan-penyimpangan, atau sistem sosial yang ada yang berlaku atau yang ada di masyarakat, atau ini apa ya, kebijakan umum dari pemegang saham bagi rumah sakit swasta yang memang didirikan oleh pemilik-pemilik modal gitu ya. Biasanya direktur itu kan ditunjuk untuk mengelola rumah sakit, tapi kebijakan-kebijakan umumnya itu ada di mereka yang memegang saham. Jadi kalau masih terus terjadi masalah di organisasi, ya kita perlu memperbaiki dari sisi lingkungannya ini, atau mengadvokasi supaya ada perubahan sistem pembiayaan di lingkungan yang lebih luas, perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan sistem hukum, atau mungkin perubahan kebijakan umum dari pemegang saham itu. Jadi teman-teman sekalian, untuk kita memperbaiki mutu tadi, kalau kita pakai model rantai efek tadi, ya memang harus bertahap ya, bertahap, mulai dari tahap 1 dari pengalaman pasien, tahap 2 sistem mikro, kemudian sistem di organisasi pelayanan kesehatan, dan juga di lingkungan pelayanan kesehatan. Ini ringkasan secara umumnya. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, apa keuntungan organisasi? Dalam hal ini rumah sakit atau puskesmas dengan adanya upaya perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan kesehatan tadi. Nah, secara umum saya mencatat ada 3 keuntungan ya. Nah, sebelum saya menjelaskan keuntungan itu, kita perlu memahami dulu ya, organisasi pelayanan kesehatan itu kalau kita pandang sebagai suatu sistem ya. Sistem itu kan punya input, proses, output ya. Output ini berupa barang atau jasa, baik itu yang public goods maupun private goods, barang publik maupun barang pribadi gitu. Untuk menghasilkan output itu, organisasi perlu mengelolanya. Mengelolanya dengan apa? Dengan fungsi-fungsi manajemen, dengan perencanaan, dengan organisasian, pelaksanaan atau penggerakan, kemudian ada kontrol di sana. Hadirlah barang dan jasa dari proses itu. Nah, proses ini menggunakan sumber daya dari mana ya? Tentu ada inputnya, ada SDM-nya, ada anggarannya, ada metode, ada sarana. Ya. Dalam ilmu-ilmu manajemen, kita kenal dengan 6M 1T ya, mulai dari man, many, method, material ya, dan seterusnya. Dan T ini adalah time atau waktu. Nah, input ini diambil dari mana? Dari supplier, jadi dari lingkungan yang memasok. Jadi ada perekrutan SDM, ada ini apa namanya, alokasi anggaran, ya. Ada metode yang ditemukan dari ahli-ahli universitas, ada sarana yang dibangun, ya tentu ada pekerja-pekerja konstruksi misalnya untuk vaskes kita, atau distributor alat kesehatan dan sebagainya, itu supplier ya, supplier. Kalau semua proses ini berjalan dengan baik, kita jaga betul-betul, jadi input yang masuk itu bermutu ya. Kita rekrut orang yang bermutu, anggarannya juga memadai, metode yang kita gunakan juga metode yang paling bagus misalnya, atau metode menggunakan apa namanya, scientific evidence atau bukti-bukti ilmiah, sarananya juga dibuat dengan bagus, prosesnya juga kita laksanakan dengan bagus, bermutu gitu ya, pasti barang dan jasanya itu bermutu. Barang dan jasa ini ya muncul di dalam pelayanan ya, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Harapannya itu barang dan jasa yang merupakan output pelayanan ini digunakan oleh masyarakat, pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kalau dalam kaitan dengan manajemen mutu, tentu kepuasan pelanggan. Jadi ujung-ujungnya adalah kepuasan pelanggan. Nah, keuntungan apa bagi organisasi? Ya, efektivitas kerjanya tadi ya. Apa yang diproduksi oleh organisasi itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan efektivitas yang tinggi dari barang dan jasa yang diproduksi,
menyelesaikan masalah, maka organisasi ini akan dipercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ya organisasi dapat efisiensi. Dia dapat menghemat berbagai sumber daya untuk bisa memproduksi barang dan jasa. Bisa efisiensi yang sifatnya alokatif, bisa juga efisiensi yang sifatnya teknis, bagaimana dia memproduksi barang dan jasa. Sedapat mungkin penggunaan input yang minim untuk menghasilkan output yang lebih banyak. Gitu ya. Itu premis dasarnya di dalam dunia ekonomi. Gitu ya. Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk bisa menghasilkan output yang sebesar-besarnya. Jadi organisasi selain efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dia juga efisien kalau dia memperhatikan mutu atau sadar terhadap mutu, gitu ya. Pentingnya mutu. Nah, kedua ini, kalau terjadi peningkatan derajat kesehatan, kepuasan konsumen meningkat, tentu akan ada umpan balik kepada sistem pelayanan atau kepada organisasi. Gitu. Umpan balik ini dalam banyak hal, ya. Makin dipercaya, ya. Kemudian bisa nanti ya bayi-bayi yang dirawat tadi atau yang mendapat pengobatan terbaik, ya, ibu-ibu tadi, ya, tentu akan menjadi faktor-faktor produksi yang mendukung nanti ya, bila mereka memilih untuk menjadi tenaga kesehatan yang akan mengabdikan diri di sistem pelayanan kesehatan sendiri. Atau masyarakat umum kalau sudah sehat, dia bisa produktif, dia bisa bayar pajak, akhirnya meningkatkan alokasi anggaran bagi vaskes-vaskes yang dikelola oleh pemerintah. Itu umpan balik. Dan kalau proses ini terjadi dalam satu kondisi yang seimbang, terus-menerus terjadi, akan tercipta yang ketiga, sustainability, keberlanjutan layanan organisasi. Organisasi terus memproduksi barang dan jasa yang efektif, ada umpan balik, sistem juga terus melakukan efisiensi, dengan sendirinya hubungan baik tadi itu terjalin. Jadi organisasinya tidak mati, masyarakat tetap percaya kepada organisasi itu. Ada keberlanjutan, sustainability di sana. Jadi kalau ditanya apa keuntungan bagi organisasi, ya organisasi itu menjadi efektif, menjawab kebutuhan masyarakat, makin dipercaya masyarakat, kemudian dia juga menjadi lebih efisien di dalam menyediakan barang dan jasa, dan ada keberlanjutan hubungan, ada sustainability di sana, kesinambungan. Jadi begitulah teman-teman sekalian, ya 4 hal yang saya sarankan untuk teman-teman semua pada kesempatan ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dibagikan kepada mereka yang membutuhkan.